Jadi ada kejadian yang cukup mengerikan di tahun 2026 ini terjadi sama aku. Ini aku bikin video narik sukma ini udah lama nggak ke-trigger karena pagi tadi tuh mimpi buruk. Jadi ini bukan mimpi yang wah kamu nggak baca doa sih, atau wah kamu tuh nggak kepikiran hal itu sih sampai ke bawah mimpi. Ini enggak, teman-teman. Ini adalah murni kontrol pikiran narik sukma yang dilakukan seseorang untuk menghancurkan moodku dalam sehari itu, karena kayak sudah berniat untuk hari ini, wah aku mau melakukan hal positif ini tuh bisa dihancurkan. Jadi ada 3 cara yang pernah ku alami yang dilakukan oleh mereka. Itu yang pertama itu ya pasti was-was ya di hati, bukan di hati, di pikiran. Jadi was-was itu mereka lakukan agar aku mempercayai was-was mereka, tapi kalau itu bisa dilawan maka nanti akan step selanjutnya gitu. Step selanjutnya itu adalah mereka kalau yang kelompok besar dan mereka apa ya, punya duit atau punya power melakukan hal ini, mereka akan lakukan. Kayak mereka ngontrol sosial media. Jadi sosial media itu isinya FYP atau explore kalian, atau isi dari YouTube kalian itu isinya adalah hal-hal yang meyakinkan pikiran kalian tentang hal yang kalian takuti. Misalkan kalian takut nih pasangan kalian selingkuh, nanti yang muncul akan karya-karya itu yang muncul di beranda kalian, atau quotes-quotes itu untuk meyakinkan pikiran kalian tuh. Nah, yang biasanya kalau kita bisa melawan, kita nggak akan buka sosial media lagi. Makanya ada beberapa korban yang nggak buka sosmed lagi gitu. Tapi lucunya adalah bisa dikirim lewat notifikasi kayak chat. Cuma jadinya kita nggak buka sosmed, misalnya aku nggak buka TikTok lagi misalkan, itu nanti muncul tuh ting di atas, dan kita pasti baca judulnya. Itu judul itu bisa men-trigger otak kita untuk mengiyakan was-was itu. Dan karena orang yang narik sukma ini raganya dikontrol, kalau dia apalagi dia nggak berobat, itu dia bisa untuk dulu yang aku jalani itu, aku tuh nggak mau buka TikTok, tapi ragaku nih seolah-olah gerak sendiri untuk buka TikTok. Dan di FYP pertama itu adalah video dari laki-laki yang aku cintai, dan di suara di pikiranku itu kayak kamu harus nonton ini sampai selesai, kalau enggak dia akan kenapa-napa gitu. Dan emang itu nyata teman-teman, kenapa-napanya itu nyata. Makanya akhirnya nonton dan sakit hati, nangis sendiri gitu loh. Harus nonton, jadi dipertunjukkan hal-hal yang supaya mereka nggak sia-sia ngontrol laki-laki yang aku cintai gitu kan, supaya aku nonton. Karena kan sebenarnya mereka bikin itu untuk nyakitin aku, bukan hanya selain untuk menjatuhkan karir atau nama baik dia, ya untuk nyakitin aku sebagai orang yang nolong, agar aku nih ngelepasin sukma si laki-laki ini ke mereka. Karena kan sukma laki-laki ini ketujuhnya udah jadi milik hak paten aku, tinggal raganya. Caranya adalah aku mati, atau aku ngelepasin atau nyerahin kepada mereka. Masalahnya adalah dicoba beberapa kali aku dibunuh, nggak bisa, alhamdulillah. Terlalu beresiko untuk ngebunuh aku, karena kalau sihir untuk ngebunuh kalau gagal itu akan sangat beresiko bagi yang ngerjakan gitu loh. Jadi akhirnya dicoba diadu domba lah agar aku melepaskan. Ternyata diadu domba juga nggak ngelepasin. Ternyata alhamdulillah Allah mempertahankan perasaan cintaku kepada laki-laki yang aku sayang gitu, walaupun dia dibikin nggak bisa ngejelasin. Dan aku nggak ngerti juga, aku pikir dia emang beneran jahat gitu. Cuma kayak walaupun dia jahat, aku pikir kayaknya lebih sakit ketika aku melihat dia menderita kayak dulu. Udah, jadi biarin aja. Akhirnya seiring berjalannya waktu aku paham bahwa kayaknya itu diadu domba, karena rumit banget teman-teman. Aku tuh dibikin lupa ingatan. Jadi bangun tidur tuh aku nggak ingat apa yang terjadi dalam sukma yang ku jalani sama si laki-laki ini. Jadi apapun yang dia katakan di dalam sukma itu aku nggak akan tahu, nggak akan ingat pas bangun tidur. Jadi dia kode-kodenya lewat karya. Masalahnya karya dia juga ditonton nyakitin hatiku juga gitu. Jadi akhirnya nggak ada komunikasi secara raga. Nah itu, habis itu kalau bisa berhasil untuk ngontrol dua hal itu, mereka akan ya kontrol lewat mimpi. Karena kan mimpi itu kayak video ya, kayak terlihatnya, terasanya nyata ya. Ya itu mainannya sukma gitu loh. Sukma ditarik, terus kayak dibikinlah skenario, dibikinlah jin menyerupai, misalkan menyerupain siapa, dibikinlah skenario dia jahat ini. Jadi kita pas bangun bad mood lah. Itu yang terjadi kepada aku hari ini. Dan di 2026 ini ada sihir yang sangat mengerikan yang aku baru pertama kali merasakan. Sebenarnya laki-laki yang aku cintai saat ini itu merasakan juga, dan dia dulu pernah cerita. Cuma aku kayak antara percaya dan gak percaya gitu kan. Dia bilang dia pernah dikontrol 100% gitu kan. Aku tuh kayak, karena kita belum mengalami ya, jadi kita kayak masih ada keraguan gitu.
Tapi aku mencoba untuk mensupport dia sebisa aku. Nah itu aku mengalami tuh di baru-baru aja 2 kali. Jadi ketika aku tuh kayak salah paham lah sama si laki-laki ini dengan cara kenangan-kenangan dia berbuat salah sama aku dulu tuh muncul. Terus juga dibuka sosial media aku tuh muncul video-video dia sama perempuan-perempuan kan yang memang dikontrol mereka semua. Ya aku tuh ke-trigger lagi sakit hati, dan sakit hatinya ini adalah sakit hati yang benar-benar sakit karena dipicu dengan trauma yang belum sembuh dan ditambah dengan sihir pembenci. Jadi aku tuh hidup tuh nggak mudah teman-teman. Dari aku kecil sampai aku dewasa, aku tuh merasakan penghinaan, merasakan keraguan orang, dihina masalah fisik, dihina. Aku dari kecil dihina fisik teman-teman, dihina fisik. Habis tuh aku tuh berhenti dihina fisik itu waktu aku kuliah, karena aku akhirnya pinter. Aku juara 3 besar. Jadi ketika kamu mungkin kurang di fisik, coba tingkatkan value yang lain. Habis itu eh aku jadinya itu sudah pernah mengalami rasa sakit itu berulang-ulang kali, tapi rasa sakit yang terjadi ketika sihir ini berlangsung tuh sakitnya tuh gimana ya? Sakit banget gitu teman-teman. Sampai aku tuh harus rebahan di lantai dan menggigil. Pernah nggak kalian sakit hati kayak gitu? Tuh yang kurasain gitu. Jadi akhirnya tuh wah sakitnya tuh nggak bisa dibayangin. Kalau istilahnya aku nggak punya support system ya, yang dari yang kayak dengar ceramah, dengar yang kayak orang solawatan, yang penenang lah, orang yang istilahnya motivator yang ada di YouTube itu mungkin aku sudah lewat deh kayaknya. Jadi bagus banget deh kalau orang yang kayak bikin kata-kata motivasi, atau orang yang menyebarkan ayat-ayat Allah, orang-orang yang menyebarkan kayak keyakinan kepada orang lain. Mereka tuh sebenarnya menolong orang secara mereka tidak sadar. Karena aku saat itu kayak untungnya aku kayak mencari hal-hal yang positif saat aku kayak gitu, akhirnya kuat lagi, dan ternyata perasaan itu berlalu gitu. Jadi kayak sakitnya tuh kayak mungkin setengah jam atau sejam, setelah itu berlalu normal lagi gitu. Dan saat itu berlangsung, kamu tuh nggak akan bisa yang kayak wah bawa aja sholat gitu, bawa aja zikir paling selesai, enggak. Karena ini sakitnya tuh bener-bener sakit remuk gitu. Akhirnya rebahan sambil zikiran aja, itu pun zikir sambil nangis gitu teman-teman, berharap Allah nolong merubah perasaan itu, karena kan dirusak pikiran. Akhirnya hati ikut sedih. Jadi triggernya waktu itu. Jadi aku mau jelasin sedikit masalah hati ya. Ini pengalaman aku. Jadi aku baru tahu ternyata hati itu memang seprivasi itu. Hati itu yang tahu tuh hanya kita dan Allah sang pencipta. Kenapa? Karena aku ini beberapa kali ragaku ini dimasuki oleh beberapa sukma manusia dari korban perdukunan yang sama. Jadi aku tuh kayak mengebawa lari lah sukma-sukma itu. Jadi ku bawa ke ragaku, dari ragaku mereka pulang ke raga mereka gitu. Jadi kayak terminal gitu. Nah karena portal menuju raga mereka tuh ditutup, jadi mereka tuh nggak bisa masuk ke raga mereka, nggak bisa pulang ke raga mereka. Tapi portal aku tuh alhamdulillah Allah tuh nggak pernah nggak nutup gitu. Akhirnya bisa masuk lewat aku, dari aku nanti pulang ke raga mereka gitu loh. Jadi kayak jadi terminal, jadi persinggahan. Makanya akhirnya itu nih hilang nih sukma aku, ada yang hilang. Ada yang lagi cerita tuh terbang teng. Nah ini sukma berikutnya nih mau ngomong apa, belum selesai tadi dia cerita. Sukma yang petugasnya tadi cerita, dia keluar, kayaknya ada yang manggil sukma yang lain gitu, temennya di sana. Ya udahlah, jadi apa nih selanjutnya? Karena nih pengen sholat teman-teman. Tunggu, ini hari Jumat. Terus jadinya itu sukma itu apa ya? Dia sukmaku yang tugasnya menceritakan tadi, dia ditarik sama orang, tapi kayaknya yang narik nggak jahat, kayaknya teman-teman sukmaku di alam sana dia manggil. Jadi dia ke alam sana buat ketemuan. Nah
Jadi aku nih yang harus ngejelasin. Nah, aku nih masalahnya nggak tahu tadi mau ngomong apa dia. Jadi sukmaku itu teman-teman dipecah 7. Jadi kami ini tiap sukma itu jadi 7. Aku jadi kayak punya 7 karakter jadinya terpecah. 7 perjalanan. Jadi aku nggak tahu apa tadi dia mau bicarain dalam sukmaku itu tadi. Dia mau bikin video. Apa ya? Persinggahan tadi ya katanya, persinggahan. Sukma. Intinya dia persinggahan. Jadi apa ya? Dia mau ngomong apa ya? Kayaknya penting deh. Tapi aku nggak tahu gitu. Mungkin nanti dia balik lagi ya. Sukmaku kayaknya ada yang manggil gitu. Sukmaku yang itu. Nah, jadi nah, oh ya dia menggigil karena sakitnya tuh sakit banget. Oh ya. Nah, ini dia balik nih, guys. Kayak tadi ada yang manggil. Nah, jadi masalah hati. Jadi masalah hati itu gini. Jadi ada di antara beberapa sukma itu yang menetap di ragaku karena raga dia dikunci. Jadi dia tuh nggak bisa balik ke raganya karena raga dia dikunci. Sedangkan yang lain-lain itu bisa balik ke raganya karena raganya dikunci. Kalau si laki-laki ini raganya dikunci, jadi dia nggak bisa masuk ke raganya gitu dengan mudah. Akhirnya dia menetap di ragaku kan. Nah, dia tinggal, jadi rumahku itu jadi base camp dia gitu, rumah kedua dia. Nah, dia itu selalu mempertanyakan perasaan aku ke dia. Aku bilang kan kamu tinggal di dalam badanku, masa kamu nggak tahu sih perasaan aku gitu. Ternyata dia nggak bisa baca. Jadi dia cuma bisa baca pikiranku, tapi dia nggak bisa baca hatiku. Ternyata aku baru tahu bahwa hati itu nggak ada yang bisa ngendaliin, kecuali pikiran. Dia bisa lihat pikiran aku karena dia kan sukma nih, masuk ke ragaku. Dia bisa lihat pikiran aku, tapi dia ragu-ragu hatiku nih kayak gimana sama dia gitu. Masalahnya pikiranku mungkin meragukan ya gitu. Ini cewek nih baik ke semua orang, dia baik juga ke aku. Apakah dia ini sebenarnya ada rasa nggak sama aku gitu? Apa dia kayak, kan dia awalnya kayak wah dia masukin aku ke raganya nih, pasti dia cinta sama aku atau dia suka nih sama aku atau tertarik sama aku lah. Ternyata aku nggak bawa sukma yang lain juga nolongin juga dengan cara yang sama gitu kan. Akhirnya kayak aku ragu gitu. Akhirnya dia bertanya bagaimana perasaan hati aku. Kalau bilang kan kamu tinggal di dalam raga aku, kok kamu nggak tahu. Ternyata dia nggak bisa untuk lihat hati aku gitu loh. Ternyata hati itu se-privacy itu, teman-teman. Nah, di dalam ilmu hitam yang mereka ubah itu adalah hati, tapi mereka mengubahnya tidak bisa langsung ke hati kan. Misal kayak dua orang suami istri saling mencintai, sudah nikah misalkan puluhan tahun, mereka ingin buat cerai nih, gimana caranya? Sedangkan mereka udah puluhan tahun nih menikah dan tidak mungkin kan ikatannya nggak kuat. Akhirnya yang dirubah adalah pikiran. Sukma itu ditarik, dari pikiran itu bisa diadu domba. Dari pikiran, apa yang dilihat, apa yang didengar itu kalau terulang-ulang tiap hari sampai bertahun-tahun, maka hati akan berubah. Yang awalnya cinta banget bisa jadi benci, yang awalnya tuh biasa aja, nggak terlalu nyakitin, itu wajar, laki-laki kayak gitu, tiba-tiba kok sakit banget karena pikiran tadi diubah, mindset diubah gitu. Ya, orang bisa jadi cerai, orang bisa jadi selingkuh, itu di situ hati. Jadi untuk merubah hati itu pikiran, mata, telinga yang dimanipulasi. Nah, itu teman-teman. Habis itu, nah jadinya waktu hari itu aku kesakitan hati. Jadi aku kayak bener-bener kayak nggak mau untuk menganggap sukma si abang itu ada, laki-laki yang aku cinta itu ada. Akhirnya aku malam itu kayak nggak mau mikirin abang gitu loh. Ternyata pas bangun tidur, aku merasa nggak ada yang aneh sih. Terus kayak ternyata pas aku pengen buka lagu, karena kan abang ini punya lagu, ini lain, beda lagi teman-teman sukmaku yang ngomong. Jadi sukmaku itu beda-beda penyebutannya sama laki-laki yang ku ceritain itu. Ada yang manggil mas, ada yang manggil nama dia, ada yang manggil abang, ada yang manggil sayang, ada yang manggil macam-macam gitu loh. Jadi ini jangan bingung ya kalau manggil laki-laki itu apa ya. Jadi ketika abang aku nggak nganggep abang, jadi abang itu jadinya kayak jadinya dia nggak bisa ngontrol aku gitu loh. Akhirnya aku dikontrol penuh kayak sama musuh-musuh kami.
Terus jadinya waktu aku bangun tidur, kenapakah tiba-tiba aku tuh mau buka lagu Abang gitu kan. Karena Abang punya satu lagu yang lagu itu kayak aku suka dengernya gitu. Aku lagi kangen. Ternyata nggak ada di HP aku lagu itu. Semua lagu-lagu dia tuh nggak ada. Aku nggak ngerasa ngehapus, tapi aku nggak mau ambil pusing lah, ya udah berlalu aja kan. Bisa buka di YouTube. Terus beberapa hari kemudian aku tuh bertengkar lagi dengan pola yang sama. Terus aku kayak nggak menganggap Sukma Abang itu ada. Lalu jadinya waktu itu aku seperti biasa nggak menganggap Sukma Abang ada. Akhirnya dia nggak bisa ngontrol aku kan. Habis itu tuh jadinya Abang, pas aku bangun, aku melihat HP-ku tuh kayak diacak-acak gitu loh. Jadi foldernya itu kayak diacak-acak. Aku tuh kan orangnya suka nyusun ya, rapi. Jadi aku folderin berdasarkan kategori. Terus jadinya kayak eh pas bangun itu udah nggak di foldernya lagi, udah teracak semua gitu. Kayak ibarat rumah itu udah diacak-acak orang gitu. Dan aku nggak ngerasa apapun malam itu. Dan aku bingung gitu, ya udah waktu itu kan. Habis itu waktu itu aku jalan sama teman, terus temanku tuh kayak ngeh, kenapa HP kamu foldernya acak-acakan kayak gitu katanya. Karena aku biasanya memang aku susun. Terus aku bilang iya ya, aku bilang aku bingung. Terus kenapa tiba-tiba hari itu temen aku kayak minta bukakan Facebook karena dia pengen lihat seseorang di Facebook gitu kan. Nah, aku baru sadar saat itu bahwa Facebookku udah nggak ada, satu aplikasi itu aja yang hilang. Masalahnya adalah aplikasi itu adalah salah satu sosial media yang tempat abang untuk mengirimkan notifikasi, bukan notifikasi BCA ya atau BRI karena abang belum bisa ngasih uang, tapi notifikasi kayak kalau misalkan aku di alam Sukma tuh ada kejadian apa dan bermasalah dengan orang apa, itu biasanya dia akan mengirimkan notifikasi bukan chat, notifikasi kayak notifikasi-notifikasi pemberitahuan yang mengarah ke orang tersebut gitu. Misalkan aku lagi mau ditarik sama mantan aku nih, Sukmaku. Nah, dia nanti akan mengirimkan notifikasi kayak tiba-tiba muncul nama Facebook dari istrinya mantanku gitu. Jadi kayak di situ gitu loh. Jadi aku kayak ngeh, uh, ini berarti aku mau ditarik nih, aku harus hati-hati gitu. Karena komunikasi kami secara raga tuh benar-benar nggak bisa terjadi, teman-teman. Jadi dengan cara-cara seperti itu. Dan itu hilang. Masalahnya adalah aku nggak ingat Facebook aku itu kodenya, passwordnya, dan itu adalah satu-satunya tempat di mana aku berteman dengan seluruh keluargaku. Karena keluargaku nggak ada punya nomor aku, teman-teman. Nomor WA aku. Jadi hilang. Dan siapa lagi yang menghapus itu, ya diriku sendiri ternyata. Jadi saat aku marahan sama abang nggak bisa ngontrol aku, dan akhirnya aku dikontrol 100% sama musuhnya yang di sana, dan dari jauh, dari jarak jauh, pada aku sebelum tidur baca doa, teman-teman. Tapi sukmaku ditarik, dikontrol, sukmaku yang emang masih terikat ya. Terus kayak ya ragaku dikontrol. Itu bayangin, cuma untungnya karena mungkin sukma abang masih di badan aku dan menahan itu, cuma beberapa hal yang terhapus. Bayangin kalau abang nggak ada, itu mungkin aku bisa ngambil pisau dan nusuk badanku sendiri. Kayak kelihatan kayak orang bunuh diri gak sih jadinya gitu. Aku pernah soalnya dulu kejadian di tahun 2022 kayak gitu. Cuma aku posisi sadar, masih sadar. Itu aku pernah kayak ngambil pisau terus mau nusuk diri sendiri, tapi aku tahan pakai tangan kiriku. Karena aku tuh kalau pegang, aku tuh dulu tuh jikiran, teman-teman. Tapi bukan karena jikiran, dulu tuh aku jikir itu karena mengharuskan diriku jikir karena aku merasa ada yang salah dalam diriku kan. Makanya hikmah dari kita kena kena perbuatan zolim orang, kita dipaksa untuk menjadi baik gitu loh. Dan akhirnya ketika kezoliman itu hilang, perbuatan baiknya masih kita lakukan gitu. Itu alhamdulillahnya. Jadi aku tuh kan kalau megang jikiran itu di sebelah kiri, teman-teman. Harusnya kanan sih adabnya ya. Cuma karena aku tidak beradab, dibikin gak beradab gitu kan, susah untuk aku tuh bisa bisa jadi baik. Aku akhirnya bisa jikiran, tapi aku tuh megang jikir digital itu pakai tangan kiri. Waktu itu tangan kananku mau ngambil pisau, mau nusuk diriku sendiri, tapi tangan kiriku yang biasa pegang zikiran itu menahan. Sampai aku kayak teriak,
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lepas tanganku itu, jatuh pisaunya. Jadi itu dulu pernah terjadi. Tapi kalau yang saat ini aku benar-benar gak ingat sama sekali teman-teman, beblas gitu loh. Lalu ya akhirnya aku tanyakan sama orang yang bisa atau ngerti, itu kenapa ya, bilang ternyata ya memang dikontrol orang, aku 100%. Tujuannya ya supaya, padahal mereka itu pengen ngecelakain, cuma karena mungkin Allah masih melindungi, nggak, jadi waktu itu aku langsung kubuang tuh semua pisau yang ada di eh, benda-benda yang membahayakan di dalam kamar aku gitu. Kayaknya kan kelihatannya kayak orang bunuh diri, padahal enggak. Nah, itu dikontrol 100%. Akhirnya aku percaya sama abang, bahwa abang dulu pernah cerita kayak duit dia diambil sama mereka. Terus kayak, tapi abang nggak bisa laporin ke polisi karena ya nggak ada bukti ya. Ya kayak gimana, abang sendiri yang transfer. Sedangkan abang dilarang untuk mentransfer duit ke orang yang mensupport dia, termasuk aku gitu. Gak bisa, abang nggak bisa kasih aku uang sampai hari ini. Kalau diancam, kalau berani ngasih aku uang, aku akan diapa-apain gitu. Jadi aku bertahan sendirian. Selama aku hidup sendiri itu hampir 13 bulan aku nih hidup sendiri. Mungkin abang di sana doain aku kali ya tiap malam biar rezekiku lancar. Dan aku dibikin gak bisa kerja ikut orang teman-teman. Jadi aku menggunakan sosial media aku aja. Dan sempet tuh akun aku mencari uang tuh terblokir 2 kali, disabotase. Tapi ya udah, aku berdoa aja sama Allah gitu. Kata abang, sabar ya, nanti abang kerja katanya. Nanti kalau bisa kasih, nanti abang kasih katanya gitu. Iya, aku bilang ya udah. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi aku bisa dikontrol 100% gitu. Makanya sukma abang itu kan di badan aku ada satu. Abang itu walaupun raganya tidak bisa berbuat baik kepada aku, tapi sukma dia bisa untuk berbuat baik sama aku. Jadi dia itu nggak sekedar hanya singgah menjadikan raga aku ini rumah singgahnya, tapi dia juga membersihkan apa-apa aja yang buruk dalam raga aku, dia selesaikan dalam diri aku ini. Tapi memang dia nggak bisa yang kayak merawat aku, yang kayak aku pakai skincare merawat diri itu nggak bisa, karena dia kan laki ya, dia nggak ngerti cara cara skincarean cewek gitu. Tapi dia kayak gimana ya, dia ngontrol aku untuk kayak bergaul, mulai bisa ngobrol sama orang. Dulu aku nggak bisa teman-teman, mulai bisa cari duit yang sebisa yang dia bisa mampu kontrol gitu-gitu. Aku bilang untuk raga abang bisa mencari raga aku kan 7 sukmanya harus lengkap, tapi sekarang ada 1 di badan aku teman-teman. Jadi dia rolling teman-teman. Tahun kemarin itu sukma abang yang kurus-kurus putih, aku tuh nggak bisa lihat secara nyata gini, nggak bisa lihat. Di alam mimpi pun aku dibikin nggak bisa ingat gitu. Cuma aku tanya ke orang yang bisa, dia ngejelasin gitu wujudnya kayak gimana. Terus gantian di 2026 tuh mereka rolling. Selesai tugas yang pertama, di rolling yang kedua ini, yang sama aku saat ini yang gondrong. Sukma abang yang gondrong, dan dia gondrongnya tuh bukan gondrong yang lucu-lucu yang kayak dia di foto teman-teman. Ini gondrong yang bener-bener gondrong gitu loh. Sukma dia itu gondrong jabisan gitu. Pernah dia, aku mau nampakin diri ke kamu nih, kamu jangan takut ya. Enggak dong, aku bilang kan, aku nggak akan takut. Aku bilang tuh secara nyata ya, aku ngobrol, karena kalau aku merasa dekat banget sama dia tuh aku bisa dengar suara dia di pikiran aku. Enggak dong, aku nggak akan takut, aku bilang. Ternyata dia nampakin diri, aku kaget. Karena gondrongnya itu dan brewokannya itu bener-bener gitu kan. Jadi sukma abang tuh lucu teman-teman, berbagai wujud gitu. Ada yang gemoy, ada yang kurus banget, ada yang gondrong sedang, ada gondrong banget. Gondrong sedang, gondrong banget, ada yang putih banget, ada juga yang kayak beda-beda gitu loh. Sama aja kayak sukmaku juga beda-beda. Ada yang kayak hitam, ada yang putih banget, ada yang kayak kuning langsat gitu, ada yang rambutnya panjang, ada yang pendek gitu. Aku pernah melihat sukmaku sendiri, masalahnya kan sukmaku pernah ditarik ke 7-nya teman-teman sama pelaku, sampai pingsan aku waktu itu. Dan aku melihat diriku sendiri ke 7-nya. 6 ya aku melihat, karena yang
aku ini waktu itu yang punya kesadaran tuh satu, jadi diriku satu melihat 6 sukmaku yang lain, dan itu wujudnya beda-beda. Ada yang kayak apa sih, ada yang badannya berisi, ada yang kurus, ada yang kayak anak-anak, ada yang putih, ada yang hitam gitu, tapi aslinya raganya yang hitam. Kata abang, Ini enggak, saya itu tuh cuma belum perawatan aja," katanya gitu. Jadi kayak kadang aku kayak 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 beda-beda, sukma kita tuh ternyata beda-beda gitu, karena itu karakter atau sifat gitu kan. Sama aja sukma yang lain gitu, ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya diikat, ada yang rambutnya pendek gitu, beda-beda, kayak ada 7. Makanya kalian pernah nggak dengar kayak eh orang bilang kita punya 7 kembaran di dunia? Ya sebenarnya di dalam diri kalian pun ada kembaran, yaitu 7 sukma kalian gitu. 7 hari, 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Nah 7 dan 7 jiwa gitu. Jadi itu yang aku pengen obrolin hari ini, dan di video ini ada beberapa sukmaku yang tampil untuk ngobrol, dan kami nggak bersatu lagi ketujuhnya karena dipecah. Jadi tiap sukmaku ini harus mencintai satu laki-laki yang sama untuk sembuh, dan laki-laki itu adalah siapa namanya. Nah itu berusaha keras tuh, mencintai dia tuh berusaha keras gitu, karena kami ketujuhnya itu punya prinsip yang sama. Laki-laki itu harus punya effort gitu loh, effort yang kayak bisa secara materi gitu. Masalahnya kan abang nggak bisa berbuat baik sama aku secara materi kan. Akhirnya ada beberapa sukma yang menerima, ada juga yang enggak, kayak sahabat aja boleh nggak gitu, nggak boleh, harus benar-benar cinta. Jadi kami kayak akhirnya melanggar syariat kami, bukan syariat, melanggar ini kami gitu loh, kayak prinsip-prinsip kami untuk mencintai abang. Kayaknya abang mencintai aku gampang deh, kayaknya abang nih tipe yang nggak pemilih deh punya pasangan, kayak dia kayak lihat sifat, kalau sifatnya cocok sama dia ya udah, dia nggak ngelihat muka gitu. Dia kan sering ngomong tuh di sosial media tuh kan, dari dulu dia bilang aku nggak lihat fisik sih, karena aku yang penting rasa nyaman. Itu nggak dusta teman-teman, karena aku secara fisik gak menarik. dia nyaman gitu. Aku juga nggak melihat fisik sih, karena aku sadar fisikku kayak gitu. Cuma aku kayak kalau dari semua penampilan abang, aku suka abang yang gondrong. Jadi aku sempat nangis tuh, aku sakit hati ketika melihat abang gondrong. Aku happy, tiba-tiba besoknya dia cukur. Aku kayak bencinya aku gitu, kenapa dia jahat sama aku, kenapa dia jolim sama aku, bilang gitu. Karena aku merasa aku happy nih, dibuat happy, dia upload foto dia gondrong, dia besoknya dia cukur. Kesel aku, kan kamu tuh jolim sama aku, bilang dalam hatiku nih. Karena dari semua penampilan abang, aku suka dia yang gondrong. Aku nggak tahu ya, tapi almarhum abahku gondrong masalahnya. Mungkin karena terbiasa melihat sosok laki-laki tuh yang gondrong kali ya, tapi nggak ada hubungannya juga sih sama abahku. Dulu waktu abahku gondrong, menurutku nggak cocok. Kayak abahku tuh gondrong dulu itu, dan disemuting. Kalian tahu nggak, rambut gondrong habis itu disemuting, karena abahku tuh keriting. Almarhum abahku itu, terus dia lurusin rambutnya supaya gondrongnya itu lurus gitu. Nah, aku liatnya kayak katanya sih itu lagi tren di fotografer saat itu, karena almarhum abahku tuh fotografer. Jadi saat zaman itu fotografer itu ciri khasnya adalah rambutnya gondrong. Tapi aku biasa aja lihat itu. Terus kayak tahun berikutnya abahku gundul, katanya lagi lagi fotografer tuh lagi banyak yang gundul gitu, jadi gundul. Nah jadi gitu. Nah terus aku dari semua penampilan abang, aku tuh paling suka yang gondrong gitu, nggak tahu, menurut aku abang itu adalah cowok yang ketika dia gondrong itu rapih gitu loh. Gimana ya, dia itu ketika gondrong dia tambah ganteng, karena banyak orang yang menggondrongkan rambutnya tapi padahal nggak cocok gitu, paham gak sih? Kayak jadinya kayak aduh nggak cocok deh. Kan kalian pernah nggak lihat di TikTok, kayak cowok nih habis dicukur, ternyata awalnya gondrong nih, terus habis dicukur kayak beda orang, lebih ganteng pas dicukur. Nah kalau abang itu enggak, kalau abang itu dicukur ganteng, dia nggak cukuran, dia gondrong pun ganteng gitu loh. Jadi kayak dia nih kalau gondrong nih ganteng gitu, paham nggak kalian? Itu
Tapi kayaknya abang trust issue karena dulu sukmaku itu sempat marah sama abang dan bilang gini, panjangin ya rambut kamu, waktu lagi yang diadu domba kan, panjangin ya rambut kamu, kenapa kamu suka rambut gondrong? Tapi kan karena aku lagi emosi saat aku tuh bilang, enggak, aku nanti kalau ketemu kamu aku jambak rambut kamu, aku bilang gitu. Mungkin kata-kata itu tuh yang dingyang-nyangkan sama musuh-musuhnya supaya ketika dia mengondrongkan rambut, pikiran dia tuh kan kontrol. Wah, nanti kalau rambutku panjang aku ketemu Indri nanti dia jambak rambutku gitu kan, sakit. Nah jadi hanya dia gunting lagi gitu kan, takut dia kayaknya dijambak gitu kan. Akhirnya nggak jadi gondrong, padahal enggak, aku suka gondrong itu, aku cuma emosi kayak karena dia tuh kayak dia adu domba kan, jahat kayak gitu kan, upload cewek gitu kan. Jadi aku marah, aku bilang kayak, nanti kalau kamu gondrong aku jambak, aku bilang gitu. Aku marah loh, kayak emosi loh gitu. Mungkin itu kali ya yang kan di pikiran dia sampai dia kayak tiap dia gondrong itu dia potong lagi, padahal dia tuh kalau gondrong tuh bagus gitu loh. Dia itu cowok yang rambutnya tuh digunting nggak ngerubah mukanya gitu, paham gak sih kalian? Walaupun dia kayak brewokan tetap ganteng, paham gak sih? Kan ada laki-laki yang ketika brewokan atau gondrong enggak bagus gitu, tapi ketika dibersihin wah bagus nih, beda orang. Kalau dia tuh enggak gitu loh, dia gondrong ya tetap tetap ganteng gitu loh. Terus kenapa kagetin waktu yang gondrong, Sukma abang yang gondrong menampakkan diri? Karena itu gondrongnya gondrong banget gitu loh, sampai ke ininya, jabis-jabisnya gitu loh. Segala sesuatu yang berlebihan itu mengejutkan teman-teman. Jadi yang aku maksud gondrong di sini ya gondrong yang kayak di foto-foto abang, gondrong-gondrong yang ya semi-semi gondrong lah, yang kok bisa diikat dikit gitu loh. Ih, aku tuh kalau lihat abang gondrong tuh aku nggak ingat lagi kesalahannya, kayak aku kayak 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 merasa, tapi dia nggak pernah bisa gondrong gitu loh, selalu dia potong, itu aku sakit hatinya gitu loh. Mungkin gondrong itu salah satu berbuat baik kali ya sama aku, menyenangkan aku, makanya nggak bisa dia pernah lakuin gitu. Ya udahlah, aku nggak terlalu suka sih lihat dia rambut yang kayak sekarang, walaupun banyak dipuji orang kayak dia, wah bagus nih aku nggak suka karena di rambut dan penampilan itu banyak hal atau memori yang ngebuat aku sakit hati gitu loh. Jadi kayak penampilan dia yang sangat sangat baik ternyata itu dibikin luka supaya aku itu selalu sakit hati ketika melihat dia. Aku banyak trauma sih lihat abang tuh, kadang kalau lihat abang tuh terlalu lama aku ke-trigger kenangan-kenangan yang lalu-lalu gitu, makanya aku nggak bisa lihat abang tuh terlalu lama, kayak paling kayak maksimal 5 menit apa sudah, habis itu aku lihat yang lain karena ada kayak gimana memproses memproses itu ya, ingatan itu ya, itu cuma tetap mencintai sih, saling mencintai.